Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A kelas K ingin menjelaskan kasus analisis pada exercise week 2. Sebelum masuk kepada pembahasan kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Meilina dengan MPM akhir 145. Yang kedua ada Ismena Adria Azaria dengan MPM akhir 228. Yang ketiga ada saya, Rizky Tamasitorus dengan MPM akhir 243. Yang keempat ada Muhammad Fikri A dengan MPM akhir 250. Dan yang kelima ada Jenny Regiza Balkis dengan MPM akhir 276. Dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan MPM akhir 411. Soal pertama yang kelompok kami kerjakan yaitu E3.10LO3, yakni sebuah perusahaan bernama Uhura Resort mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni dengan 8 unit per AC. Neraca percobaannya pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut dalam bentuk euro. Nah, yang pertama ada cash 19.600 di debit. Lalu ada prepaid insurance 4.500 debit, sublease 2.600 debit, land 20.000 debit, buildings 120.000 debit, equipment 16.000 di debit, account payable 4.500 di kredit, unearned rent revenue 4.600 kredit, mortgage payable 50.000 kredit, share capital ordinary 100.000 kredit, retained earnings 0 di kredit, dividends 5.000 debit, rent revenue 86.200 kredit, salaries and wages expense 44.800 debit, utilities expense 9.200 debit, dan yang terakhir ada maintenance and repair expense 3.600 di debit dengan jumlah balance yakni 245.300 euro di debit dan di kredit. Lalu di sini ada data penyesuaian. Data penyesuaian yang pertama, yakni saldo asuransi prabayar adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Yang kedua, penghitungan inventaris atau peralatan pada tanggal 31 Agustus menunjukkan persediaan senilai 650 euro yang tersedia. Yang ketiga, tingkat penyusutan tahunan adalah bangunan sebesar 4% dan peralatan sebesar 10%. Nilai residu adalah diperkirakan sebesar 10% dari biaya. Yang keempat ada pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800 euro harus diakui sebagai pendapatan sebelum tanggal 31 Agustus. Yang kelima ada gaji dan upah sebesar 3.375 euro belum terbayarkan pada tanggal 31 Agustus. Yang keenam ada uang sewa sebesar 800 euro, jatuh tempo, dan penyewa pada tanggal 31 Agustus. Lalu yang terakhir ada surat perjanjian hipotek tertanggal 1 bulan 1 2022. Tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Dari data-data yang sudah diketahui, yakni neraca saldo awal dan penyesuaian, kita diminta untuk membuat 2 hal. Yang pertama, yakni membuat jurnal penyesuaian. Yang kedua, kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Langsung saja kita ke penyesuaian yang pertama, yakni saldo asuransi prabayar adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Hal ini menunjukkan bahwa neraca saldo premi asuransi itu masa aktifnya adalah setahun. Nah, sedangkan ini kita baru 3 bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Maka 4.500 euro dibagi dengan 12 bulan dan dikali dengan 3 bulan. Hasilnya 1.125 euro. Dengan jurnal penyesuaian, insurance expense
1.125 euro di debit dan prepaid insurance 1.125 euro di kredit. Nah, lalu yang kedua yakni penghitungan inventaris pada tanggal 31 Agustus menunjukkan persediaan senilai 650 euro yang tersedia. Nah, berarti inventaris itu kan perlengkapan. Nah, neraca saldo perlengkapannya ini itu harus dikurangi dengan nilai yang tersedia pada saat penyesuaian. Berarti 2.600 euro dikurangi dengan 650 euro sama dengan 1.950 euro. Jurnalnya supplies expense 1.950 euro di debit dan supplies 1.950 euro di kredit. Lanjut, soal penyesuaian yang ketiga, yakni tingkat penyusutan tahunan adalah bangunan sebesar 4% dan peralatan sebesar 10%. Nilai residu adalah diperkirakan sebesar 10% dari biaya. Nah, maka kita harus menghitung dulu penyusutan yang bangunan dengan cara 120.000 euro dikali dengan 90%. Nah, 90% ini dari mana? Yakni dari 100% dikurangi oleh nilai residu tadi sebesar 10%. Jadinya 90%. Nah, 120.000 euro dikali 90% itu sama dengan 108.000 euro. Lalu kita baru menghitung penyusutannya. Penyusutannya kan 3 bulan aja, berarti 108.000 euro dikali 4%, 4% itu nilai penyusutannya, lalu dikali 3/12 karena kita hanya 3 bulan dari Juni, Juli, dan Agustus, maka hasilnya adalah 1.080 euro. Lalu yang kedua kita akan menghitung penyusutan peralatan. Sama seperti bangunan tadi, berarti tinggal memasukkan nilai perolehan peralatan yakni 16.000 euro dikali 90% nilai residu yakni 14.400 euro, lalu dikali 10% penyusutannya dan dikali 3/12, hasilnya 360 euro. Dengan jurnal yang pertama ada depreciation expense building 1.080 euro di debit dengan lawan akun accumulated depreciation building 1.080 euro di kredit. Nah, bawahnya ada jurnal dari penyusutan equipment yakni depreciation expense equipment 360 euro di debit dan lawannya accumulated depreciation equipment 360 euro di kredit. Penyusutan yang keempat yakni pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800 euro harus diakui sebagai pendapatan sebelum tanggal 31 Agustus. Nah, berarti di sini sewa itu sudah dilakukan dan diterima sebesar 3.800 euro. Maka kita harus mengurangkan unearned rent revenue-nya, yakni jurnalnya unearned rent revenue 3.800 euro debit dan rent revenue 3.800 euro di kredit. Penyusutan yang kelima yakni gaji dan upah sebesar 375 euro belum terbayarkan pada tanggal 31 Agustus. Berarti perusahaan mempunyai utang kepada karyawan sebesar 375 euro dengan jurnalnya yakni salaries and wages expense 375 euro di debit, lawannya salaries and wages payable 375 euro di kredit. Yang keenam yakni penyusutan uang sewa sebesar 800 euro, jatuh tempo dan penyewa dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Nah, berarti di sini terdapat sewa yang belum diterima sebesar 800 euro. Jurnalnya yaitu rent receivable 800 euro di debit, rent revenue 800 euro di kredit. Lalu yang terakhir penyesuaiannya yakni surat perjanjian hipotek tertanggal 1 bulan Januari 2022
tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Nah, berarti ini kita disuruh menghitung bunga yang sudah berjalan tetapi belum dibayar atau terutang. Rumusnya yaitu utang hipotek sebesar 50.000 euro dikali 8%, lalu dikali dengan 3/12, hasilnya 1.000 euro. Dengan jurnal interest expense 1.000 euro di debit, interest payable 1.000 euro di kredit. Setelah mengerjakan soal yang pertama, yakni menyusun jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya kita disuruh untuk menyusun raca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Nah, di dalam adjusted trial balance ini merupakan trial balance yang awal disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi kita harus membuat raca saldo yang baru. Di sini sudah disesuaikan. Yang pertama ada cash sebesar 19.600 euro di debit, rent receivable 800 euro di debit, prepaid insurance 3.375 euro di debit, sublease 650 euro di debit, land 20.000 euro di debit, building 120.000 euro di debit, akumulasi depreciation buildings 1.080 euro di kredit, equipment 16.000 euro di debit, accumulated depreciation equipment 360 euro di kredit, accounts payable 4.500 euro di kredit, unearned rent revenue 800 euro di kredit, salaries and wages payable 375 euro di kredit, interest payable 1.000 euro di kredit, mortgage payable 50.000 euro di kredit, share capital ordinary 100.000 euro di kredit, retained earning tetap 0 di kredit, dividends 5.000 euro di debit, rent revenue 90.800 euro di kredit, salaries and wages expense 45.175 euro di debit, lalu ada utilities expense 9.200 euro di debit, maintenance and repair expense 3.600 euro di debit, insurance expense 1.125 euro di debit, sublease expense 1.950 euro di debit, depreciation expense building 1.080 euro di debit, depreciation expense equipment 360 euro di debit, dan yang terakhir interest expense 1.000 euro di debit dengan total balance yakni 248.915 euro antara debit dan kredit. Soal selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yap, kita masuk pada soal nomor 2, P3.4. LO 2,3,4,5 tentang Financial Statement Adjusting and Closing Entries pada perusahaan Bellamy Fashion Center yang menyediakan trial balance, di mana terdapat beberapa data yaitu supplies on hand total 1.500 euro. Segitu yang kedua adalah depreciation is 15,000 euro on the equipment. Yang ketiga adalah interest of 11,000 euro is accrued on notes payable at November 30. Dan terdapat data lain yaitu salaries and wages expense is 70% selling and 30% administrative. Dan yang kedua adalah rate expense and utilities. Expense are 18% selling and 20% administrative. Dan yang ketiga adalah 30,000 of notes payable are due for payment next year. Dan yang keempat adalah maintenance and repairs. Expense is 100% administrative. Dan yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan jurnal penyesuaian
neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga jurnal penutup maupun neraca saldo setelah penutupan yang nantinya akan dibahas oleh kami. Halo semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Pada bagian adjustment data, yang pertama ada supplies on hand total 1.500 euro, saldo perlengkapan awal adalah 5.500 euro. Karena pada akhir periode fisik yang tersisa atau on hand hanya 1.500 euro, maka selisihnya sebesar 4.000 euro adalah yang sudah terpakai dan harus diakui sebagai beban. Jurnalnya yaitu supplies expense pada supplies sebesar 4.000 euro. Yang kedua ada depreciation is 15.000 euro on the equipment. Nilai penyusutan sudah ditentukan sebesar 15.000 euro. Kita mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Jurnalnya adalah equipment depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 15.000 euro. Yang ketiga ada interest of 11.000 euro is accrued on notes payable at November 30. Bunga sebesar 11.000 euro sudah menjadi beban perusahaan karena waktu yang telah berjalan. Namun, karena belum jatuh tempo pembayaran, dicatat sebagai beban bunga di sisi debit dan utang bunga di sisi kredit. Jurnalnya yaitu interest expense pada interest payable sebesar 11.000 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan neraca saldo setelah disesuaikan per 30 November 2022. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah daftar seluruh akun setelah jurnal penyesuaian dicatat, sehingga semua saldo sudah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Terdapat 3 akun yang mengalami perubahan dalam neraca saldo ini. Yang pertama adalah supplies, karena perlengkapan yang terpakai sebesar 4.000, maka di neraca saldo setelah disesuaikan, saldo supplies berkurang menjadi 1.500 di sisi debit. Selain itu, muncul akun baru yaitu supplies expense sebesar 4.000 di debit, karena beban selalu bertambah di debit. Lalu yang kedua adalah depreciation of equipment. Beban penyusutan sebesar 15.000 dicatat di sisi debit sebagai depreciation expense, sedangkan accumulated depreciation bertambah di sisi kredit menjadi total 39.000. Akumulasi penyusutan berada di kredit karena merupakan kontra aset. Yang ketiga ada accrued interest. Muncul interest expense sebesar 11.000 di debit dan interest payable sebesar 11.000 di kredit karena beban bertambah di debit dan kewajiban bertambah di kredit. Setelah semua penyesuaian dicatat, total debit dan kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan menjadi sama atau balance, sehingga siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Terima kasih. Oke, next kita akan membahas income statement dari perusahaan Bellamy Fashion Center. Sini kita akan membahas laba ruginya. Yang pertama kita harus menghitung net sales-nya, yaitu untuk yang pertama ada sales revenue yang berjumlahkan 757.200. Lalu ada sales return and allowance yaitu sebesar 4.200. Jumlah ini kita kurangi karena sales return ini pengembalian kan. Jadi kita kurangi 757.200 dengan 4.200 dan ketemu hasilnya sebesar 753.000 untuk net sales-nya. Lalu yang kedua kita akan mencari COGS atau cost of goods sold. Untuk cost of goods sold-nya sebesar 495.400. Nah, karena ini merupakan sebuah modal pengeluaran awal. Nah, jadi net sales ini harus dikurangi dengan COGS sehingga ketemu hasilnya gross profit sebesar 257.600. Nah, untuk hitungan yang ketiga ini masih ada beban-bebannya ada banyak. Yang pertama ada sales and wage expense sebesar 140.000, lalu ada advertising expense sebesar 26.400,
Lalu ada utilities expense sebesar 14.000, lalu ada maintenance and repair expense sebesar 12.100, lalu ada delivery expense sebesar 16.700, lalu ada rent expense sebesar 24.000, ada supplies expense sebesar 4.000, ada depreciation expense untuk equipment sebesar 15.000, lalu ada interest expense sebesar 11.000. Nah, expense ini kita total semua, nanti ketemu hasilnya sebesar 263.200. Untuk mencari kita tahu rugi atau untung dalam perusahaan ini, maka hasil dari gross profit tadi kita kurangkan dengan total expense. Ketemu hasilnya sebesar 5.600. Nah, di sini kita mengalami kerugian karena di sini beban lebih besar ya daripada gross profitnya. Jadi perusahaan Bellamy Fashion Center ini mengalami kerugian di laporan laba ruginya. Selanjutnya kita akan bahas retained earnings pada perusahaan Bellamy Fashion Center yang sebelumnya sudah didapatkan net loss senilai 5.600 pada income statement. Dengan retained earnings sebelumnya senilai 8.000 di neraca saldo yang menghasilkan the end of retained earnings atau penambahan saham senilai 2.400 yang dapat digunakan pada statement of equity maupun statement of financial position, yang mana dijumlahkan saham awal senilai 90.000 dengan juga retained earnings menjadikan total saham senilai 92.400. Selanjutnya kita akan membahas tentang statement of financial position pada perusahaan Bellamy Fashion Center, di mana sebelumnya terdapat share capital ordinary senilai 90.000 dan pada akhir periode yang digunakan pada laporan posisi keuangan atau financial position adalah nilai akhir senilai 92.400, di mana kita bisa melihat bahwasannya nilai total dari aset ataupun aktiva harus sama dengan liabilities plus equity, sehingga bisa diasumsikan bahwasanya perhitungan pada laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kaidah, yang dimana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan pada perusahaan sebagai peningkatan kinerja untuk perusahaan Bellamy Fashion Center tersebut. Nah, selanjutnya itu soal selanjutnya adalah yang E yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang pertama itu judulnya yaitu Pusat Mode Bellamy, terus habis itu bawahnya itu post closing trial balance, terus habis itu ada tanggal November 30 2022. Terus bawahnya lagi untuk tabel ada account debit sama kredit. Di account ada cash sebesar cash di debit sebesar 28.700. Terus ada account receivable di debit juga sebesar 33.700. Terus ada inventory di debit sebesar 45.000. Terus ada supplies di debit juga sebesar 1.500. Nah, awalnya ini saldo perlengkapan atau supplies itu 5.500. Tapi ternyata ada beban perlengkapan sebesar 4.000, jadinya saldo perlengkapan akhirnya itu 1.500. Nah, ada equipment di debit juga sebesar 133.000. Ada accumulate depreciation equipment di kredit sebesar 39.000. Nah, penyusutan peralatan ini tuh saldo aslinya itu 24.000, tapi ternyata ada tambahan akumulasi penyusutan sebesar 15.000, jadi totalnya ada 39.000. Terus habis itu ada note payable di kredit sebesar 51.000. Terus ada account payable di kredit sebesar 48.500. Terus ada interest payable atau bunga wesel. Jadi di keterangannya itu ada penambahan kewajiban bunga terutang sebesar 11.000. Terus ada share
total ordinary di kredit sebesar 90.000. Ada retain earning di kredit sebesar 2.400. Nah, laba ditahan ini, cara mendapatkan laba ditahan ini, yang pertama itu kita mencari pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih ini diperoleh dari penjualan penjualan sebesar 757.200. Terus ada retur, dikurangi retur sebesar 4.200, jadinya pendapatan bersihnya itu 753.000. Nah, terus ada total beban. Total beban ini diperoleh dari ada HPP sebesar 495.400, ada gaji dan upah sebesar 1.400.000, ada iklan sebesar 26.400, ada utilitas sebesar 14.000, pemeliharaan sebesar 12.100, pengiriman sebesar 16.700, sewa sebesar 24.000, perlengkapan sebesar 4.000, penyusutan sebesar 15.000, dan bunga sebesar 11.000. Jadi total bebannya ada 758.600. Terus habis ketemu itu semua, ada laba rugi. Nah, cara mendapatkan laba rugi itu dari tadi pendapatan bersih dikurangi total beban. Dari pendapatan bersihnya tadi 753.000 dikurangi 758.600, hasilnya adalah rugi 5.600. Nah, tadi di awal itu, di tabel awal yang sebelumnya itu laba ditahan itu saldo awalnya itu 8.000. Nah, gara-gara ada rugi 5.600, jadi dikurangi 8.000 dikurangi 5.600, jadinya 2.400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang paham dengan penjelasan yang kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.